Shalom. Katakan dulu kepada kiri kananmu, Tuhan pasti memberkatimu. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita buka satu firman Tuhan, saudara. Kita mau dengar langsung firman Tuhan ya, saudara. Kita buka Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini dengan tema yang saya beri, Allah hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Tahun 2025 Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang baru bagi hidup kita. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang mulai tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Saudara, Tuhan bilang ada sesuatu yang baru yang sekarang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, yang sekarang mulai tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Dikatakan di sini, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang itu mulai tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita? Padahal kalau kita lihat keadaan kita, dikatakan seperti, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ini adalah sesuatu yang mustahil. Padahal tadi Tuhan katakan, aku sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang mulai tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Tapi kenyataannya hari ini aku sedang ada di padang gurun. Hari ini aku sedang mengalami masalah yang berat. Hari ini aku sedang mengalami kesulitan yang berat. Hari ini aku sedang mengalami kesusahan yang berat. Tetapi Tuhan berkata, lihat, aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Bagaimana itu mungkin? Tuhan melakukan sesuatu yang baru sementara padang gurun itu sedang ada kita hadapi dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan padang gurun secara alami itu saudara, itu begitu satu situasi keadaan yang menyulitkan kita. Satu situasi yang membuat kita susah. Padang gurun itu gersang, tidak ada air, tidak ada pohon, saudara. Tidak ada rumah-rumah di padang gurun. Dan situasi itu begitu sangat menyusahkan, saudara. Menyulitkan. Itu secara alami. Kalau kita lihat, kalau kita dengar arti padang gurun dan padang belantara, saudara. Tetapi secara juga padang gurun di dalam kehidupan kita, ini bicara tentang proses-proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kesulitan, kesusahan yang sedang kita alami, saudara. Mungkin kita katakan, aku sedang mengalami kesusahan yang berat. Mungkin engkau mengalami persoalan berat oleh karena mungkin kau salah membuat keputusan. Ya, kadang-kadang ada kita di dalam keluarga, kita membuat keputusan, tapi keputusan yang kita buat itu salah dan akhirnya, saudara, kita hancur. Mungkin ada keputusan-keputusan, ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarga kita, saudara. Itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena kebodohan kita, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena kejahatan kita, saudara. Oleh karena kebebalan kita, masalah-masalah kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Itu seperti padang gurun yang kita alami. Kita katakan, susah sekali saya sulit sekali keluar dari situasi ini. Itu adalah masa-masa yang sukar. Dan saya mau katakan, kadang-kadang keadaan sukar dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Katakan sama saya, diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin, saudara, kita menang di dalam masa-masa sukar. Dan setiap orang punya padang gurun dalam
hidupnya. Tetapi Tuhan ingin kita keluar dari padang gurun itu menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Itu mau Tuhan. Banyak kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan berat yang kita alami di dalam hidup kita. Dan kita menganggap itu padang gurun. Dan kita katakan sepertinya sulit sekali aku keluar dari situasi ini. Kita mengalami kesulitan, saudara. Kita mengalami kesusahan. Kita mengalami kehancuran. Kita ditipu orang, saudara. Kita dimanfaatkan orang. Dan akhirnya kita masuk kepada situasi yang membuat kita sulit keluar dari keadaan itu. Saudara, itu padang gurun yang kita sering alami dalam hidup kita. Tapi Tuhan janji. Tapi Tuhan berjanji. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Tapi kenyataannya aku sedang mengalami kesukaran. Saudara, saya mau katakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara, dia tidak boleh hidup dengan kenyataan. Kenyataannya aku susah. Kenyataannya aku sulit sekarang. Kenyataannya hari ini aku hancur. Kenyataannya hari ini aku masuk titik terendah dalam hidupku. Tetapi saya mau katakan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus hidup dengan kebenaran, bukan kenyataan. Katakan amin. Kalau kita hidup di dalam kenyataan, kita akan hancur, saudara. Karena kalau kita melihat kenyataan itu susah, sulit. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, waduh, saudara, selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Selalu ada jalan keluar, saudara. Kalau kita fokus kepada kenyataan, ya kenyataannya aku susah hari ini. Ibu pendeta bilang ada sesuatu yang baru yang Tuhan siap. Tapi kenyataannya aku ini hancur. Aku ini gak bisa bangkit. Hari ini aku gagal, hari ini aku kalah. Kalau kita berfokus kepada kenyataan yang sekarang kita hadapi, saudara, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Bagaimana kita keluar dari padang gurun menjadi seorang pemenang? Harusnya kita hidup berdasarkan kebenaran. Kebenarannya berkata apa? Kenyataannya berkata engkau hancur. Kenyataannya berkata engkau tidak bisa. Kenyataannya berkata kau gagal. Tetapi kebenaran Allah berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun hari ini kau terjatuh, kau tidak akan pernah tergeletak. Itu kebenaran. Sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau hidup fokus kepada kenyataan kesulitan, proses yang sedang Tuhan lakukan hari ini kepada kita, atau pada kebenaran. Hari ini kita mau belajar apa yang harus kita miliki supaya kita bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Apa yang aku harus miliki di dalam hidupku supaya aku bisa melihat tahun ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan bagi hidupku. Apa yang aku harus miliki? Kita lihat Yehezkiel 36, saudara. Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa melihat hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Dikatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetaplah berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, poin yang pertama, bagaimana apa yang harus aku miliki supaya aku bisa melihat hal yang baru yang disediakan Tuhan. Saudara, kita harus memiliki hati yang baru. Katakan bersama dengan saya, hati yang baru. Jadi yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang dikuduskan bagi Tuhan. Hati yang dimurnikan. Hati yang baru ini, saudara, ini berbicara tentang memungkinkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada kita supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup saya.
ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat ada yang baru di dalam tahun ini Tuhan sediakan bagi saya. Saya bisa melihat itu ada dan saya bisa memilikinya itu. Saya harus memiliki hati yang baru. Hati yang baru itu bicara tentang aku memiliki hati yang mengerti, memahami kehendak Tuhan. Saudara, orang kalau dia ngerti kehendak Tuhan, saudara, pergumulan apapun yang dialami dalam hidupnya, dia tahu itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara, memiliki hati yang baru itu juga berbicara tentang apa? Allah akan memberikan semangat kepada kita untuk taat. Saudara, mungkin kita tahun-tahun lalu, saudara, aduh kita kurang taat. Tetapi tahun ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru. Yang harus kita miliki itu adalah apa? Hati yang baru. Hati yang baru itu adalah berbicara tentang Tuhan memberikan hati yang mau taat kepada Dia. Semangat yang baru untuk taat. Saudara, perhatikan. Goal kita di tahun 2025 itu mengalami pelipat gandaan. Saudara, multiply katanya saudara. Kita itu goal kita. Kemarin kami rapat, kami pertemuan, dia bilang ada 3 hal. Saudara, kita harus apa? Mengalami pelipat gandaan, mengalami peningkatan di gereja kita itu, saudara. Yang pertama itu kita harus mengalami peningkatan di dalam hal persembahan kita. Keuangan kita tahun ini harus meningkat, saudara. Berarti apa? Waktu kita katakan Tuhan berikan aku hati yang baru, itu Tuhan memberikan hati yang mau taat. Taat untuk memberi, taat untuk beribadah, saudara. Kalau kita katakan kami mau mengalami peningkatan di dalam hal keuangan di tahun 2025, berarti apa? Tuhan memberikan semangat bagi hidupku untuk aku taat memberi. Taat menabur di rumah Tuhan. Enggak pelit menabur di rumah Tuhan. Memiliki kemurahan hati. Saudara, kita akan mengalami peningkatan di dalam hal keuangan. Itu goal kita di tahun 2025. Lalu apa saudara? Kita mau mengalami peningkatan di dalam apa? Jumlah murid-murid di gereja kita itu bertambah. Ada orang-orang yang memberi diri untuk dia dimuridkan, untuk dia dibina, itu harus bertambah. Saudara. Lalu apa? Komsel juga harus mengalami peningkatan. Tahun ini saudara. Yang kita mau lakukan, yang kita mau capai saudara. Jadi kalau kita memiliki hati yang baru, Tuhan beri semangat kepada kita untuk taat. Harusnya orang-orang di gereja yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang hidup di dalam komsel. Harusnya kita adalah orang-orang yang masuk di dalam komsel, di dalam komunitas-komunitas. Karena di sana kita bisa bertumbuh. Saya udah pernah bilang saudara. Akan ada masa-masa nanti, masa sukar, masa sulit. Mungkin kita di Nias tidak terlalu terasa. Tapi di kota-kota lain itu terasa. Tidak boleh orang beribadah di gereja-gereja. Bahkan sekarang udah ada di satu-satu kota. Orang yang beribadah di mall itu disorot. Yang ibadah di mall itu mulai disorot-sorot di kota-kota tertentu. Tapi kita di Nias ini masih aman. Tetapi Alkitab katakan saudara, kehidupan jemaat mula-mula itu mereka ada di dalam komunitas-komunitas yang kecil. Goal kita tahun depan saudara, kita harus mengalami peningkatan jumlah di dalam jumlah komsel itu bertambah. Jadi saya harapkan orang-orang yang ada di sini, yang ada datang beribadah itu, bawa dirimu masuk ke dalam komsel saudara. Bertumbuhlah engkau di dalam komsel itu. Karena hati yang baru itu berbicara Tuhan akan memberikan semangat baru untuk taat. Taat beribadah. Tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Tidak malas ke komsel. Tidak malas datang doa. Tidak malas saudara datang beribadah. Kadang-kadang kita sepele dengan ibadah saudara. Mungkin tahun lalu kita enggak taat beribadah, enggak taat doa, enggak taat datang konser. Tapi tahun ini kalau engkau mau lihat ada yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Tahun ini dikatakan apa? Miliki hati yang baru. Hati yang baru itu bicara tentang diberikan Tuhan hati untuk taat. Lalu apa saudara?
Lalu hati yang baru itu berbicara tentang Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mengerti kebenaran. Hati yang baru itu saudara, waktu kita mendapatkan hati yang dari baru pada Tuhan, waktu kita dengar firman saudara, wow, kita ngerti tentang kebenaran, kita memahami kebenaran yang disampaikan saudara. Waktu kita renungkan firman Tuhan, wow, kita tangkap ada yang baru. Itu saudara hati yang baru. Dia gak menganggap firman Tuhan itu sepele. Saudara, dia rindu. Saudara, mungkin saudara lihat saya selalu membangun, memaksa, melatih diri saya untuk apa? Untuk berkata yes, amin kepada firman Tuhan. Karena saya mau itu firman terjadi dalam hidup saya. Siapa aja yang khotbah saya kata yes, amin. Itu artinya apa? Terjadi dalam hidup saya. Saya antusias menerima itu firman. Saudara, diberikan untuk melihat dan mengerti kebenaran. Kita diberikan hati yang baru untuk mengerti kebenaran. Waktu kita renungkan firman Tuhan, wah saudara, kita bersama terima kasih Tuhan. Tuhan kasih pewahyuan firman kepada saya. Terima kasih Tuhan, kita antusias. Itu hati yang baru. Lalu saudara, hati yang baru itu juga bicara tentang Tuhan akan berikan sukacita kepada kita. Halo, sukacita kita tidak tergantung dengan apa yang kita miliki. Katakan amin. Waktu engkau lagi banyak uang, kau bilang aku bisa bersukacita. Waktu aku lagi mendapatkan kemenangan, dapat promosi, dapat rezeki, dapat berkat tak terduga, oh aku bisa bersukacita. Saudara, tetapi orang yang memiliki hati yang baru, Tuhan akan berikan sukacita bagi dia. Sekalipun dia tadi sedang ada di dalam padang gurun. Lalu apa saudara? Lalu dikatakan apa? Hati yang baru itu bicara tentang Tuhan memberikan kerinduan yang dalam akan Tuhan. Kerinduan yang dalam Tuhan beri akan Tuhan kepada kita saudara. Hati yang baru, hati yang taat, hati yang bisa mengerti akan kebenaran, hati yang bersemangat di dalam melakukan ketaatan. Itu Tuhan beri bagimu hati yang baru. Engkau bisa melihat ada yang baru di depan sana. Diawali dari apa? Hatimu harus hati yang baru. Makanya ada firman Tuhan bilang, urapan yang baru itu tidak bisa, anggur yang baru itu tidak bisa ditaruh di kantong kulit yang lama. Kalau ditaruh di kantong kulit yang lama, maka kantong kulit yang lama itu akan bocor. Tetapi anggur baru itu harus ditaruh di kantong kulit yang baru. Jadi Allah mau lakukan sesuatu yang baru tahun ini bagi hidup kita. Berarti hati kita harus menjadi hati yang baru. Katakan amin. Hati yang baru. Colek kiri kananmu, hati yang baru. Tahun ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru. Papa, katakan kepada kiri kananmu, hatimu harus baru. Hatimu dan hatiku harus baru. Bahkan kasihmu pun Papa harus baru juga kepada saya. Itu harus dikatakan saudara, hati yang baru. Lalu yang selanjutnya, apa lagi saudara? Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa melihat hal yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi kita? Poin yang selanjutnya, milikilah hati yang kuat. Kita lihat dulu di dalam Amsal saudara. Di dalam Amsal 24. Masih semangat, amin. Tadi dari rumah membawa piring besar atau piring kecil? Saya percaya piring besar, amin ya. Kita lihat saudara Amsal saudara. Amsal 24 ayat 10. Dibilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Poin yang selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat hal yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita? Kita harus memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat itu bicara tentang kita harus bersemangat. Katakan amin.
Amin. Kita harus bersemangat tahun ini saudara. Itu hati yang kuat. Hati yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya. Hati yang kuat itu bicara tentang belajar mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Itu adalah hati yang kuat. Lawan hati yang kuat itu adalah hati yang lemah. Kenapa lemah? Karena tawar hati. Kenapa kita lemah? Karena kita tawar hati. Kita melihat keadaan-keadaan sulit di dalam hidup kita saudara. Itu yang membuat kita menjadi tawar hati. Kenapa tawar hati saudara? Itu bicara tentang kondisi hati yang berulang-ulang engkau mengalami yang namanya kepahitan, kekecewaan, kemarahan saudara. Itulah kondisi hati yang membuat kita akhirnya tawar hati dan akhirnya putus asa. Saudara, berapa banyak sekarang orang mengalami yang namanya tawar hati. Tawar hati apa? Gak ada semangat, apatis, gak peduli, terserahlah, mati-matilah, hidup-hidup. Itu orang yang apatis. Orang yang tawar hati, saudara. Saya mau katakan saudara, kalau orang yang tawar hati saudara, dia tidak akan pernah melihat keadaan baik di hadapannya. Dia akan terus bersungut-sungut. Dia akan terus menyalahkan keadaan. Dia akan terus lemah. Dia akan terus putus asa. Itu adalah orang yang tawar hati. Makanya coba ingat apa ayat hafalan kita. Dikatakan ayat hafalan kita apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, jangan tawar hati. Saudara bayangkan Yosua, saudara. Pada waktu firman ini ada saudara. Waktu itu Yosua, dia saudara, Musa itu mati. Kalau kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Pada saat itu Musa meninggal. Musa mati saudara. Dan bangsa itu harus dibawa keluar menuju kepada tanah Kanaan saudara. Bayangkan pemimpin sudah mati. Dan bangsa yang dituntun oleh Musa dan Yosua itu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bangsa yang suka menyalahkan pemimpin. Bangsa yang muka kekeh terus kerjanya. Saudara, tapi pada waktu itu Musa mati. Bagaimana saya mau membawa bangsa yang tegar tengkuk ini keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan dengan model karakter orang-orang seperti ini? Tetapi apa? Tetapi Yosua itu dia enggak tawar hati. Dia enggak tawar hati. Yosua, kita lihat saudara, Yosua 1 saudara. Termasuk ayat hafalan kita saudara ya. Dikatakan saudara ayat 9, ayat hafalan kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, dikatakan kalau seandainya saudara Yosua itu tawar hati, apatis, tidak bersemangat, fokus kepada karakter orang-orang bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang gak mau diajar, yang selalu melihat kesalahan pemimpin. Saudara, saya percaya saudara, Yosua tidak akan pernah bisa membawa bangsa Israel masuk kepada Kanaan. Kenapa? Karena apatis. Kenapa? Karena tawar hati. Saudara, kalau kita sudah tawar hati saudara, saya yakinkan saudara, kita akan sulit melihat kemajuan terjadi di depan kita. Tapi bagaimana cara kita mengatasi yang namanya tawar hati? Ada firman Tuhan katakan di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara, waktu engkau tawar hati, waktu engkau apatis, waktu engkau putus asa saudara, apa yang engkau lakukan? Firman Tuhan katakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Lawan keadaanmu dengan kebenaran. Waktu kau lihat, waduh ini gak mungkin. Saudara, tahun ini saudara, kami dapat mujizat yang luar biasa.
Saudara jangan iri dengan apa yang kami dapatkan saudara. Karena itu kasih karunia. Jangan iri ya saudara. Kalau saudara mau mendapatkan itu, harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini saudara, berkat luar biasa Tuhan beri bagi kami. Itu berkat-berkat tak terduga. Sampai saya katakan terima kasih Tuhan. Tahun ini saudara, anak kami Theo itu wisuda bulan 5. Bulan 5 juga saya wisuda. Banyak kan berkatnya saudara. Bulan 5 juga Bapak sidang dia S3-nya, sidang dia S3 bulan 5. Dan tahun ini juga anak kami 2 Joy dan Misael akan berangkat kuliah. Saudara, kalau menurut saudara berkat yang luar biasa ini dipercayakan kepada saudara. Saudara tawar hati enggak? Dari mana uangnya? Emangnya selama ini sudah membuat tanaman pohon bunga, pohon uang di rumah. Sementara kami hanya nanam cabai. Dipetik, digunakan langsung dimakan habis. Saudara saya katakan kepada Tuhan, wow Tuhan, ini berkat yang luar biasa saudara. Uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Tetapi saya berkata, saya tidak mau tawar hati. Kenapa sih Pak bisa bertubi-tubi seperti ini? Kenapa sih enggak tahun depan aja kamu wisuda Pak? Kenapa enggak tahun depan aja begini Pak? Ini langsung tahun ini saudara. Semua apa yang akan dilakukan itu membutuhkan dana yang besar. Tetapi saya selalu berkata, aku tidak mau tawar hati. Aku tidak mau bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan aku katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kenapa? Karena situasi-situasi yang kita tidak duga-duga. Keadaan-keadaan yang kita katakan kenapa ini terjadi. Kenapa mesti seperti ini. Saudara, aku percaya, saya percaya pada waktu kita memiliki hati yang kuat. Karena firman Tuhan bilang begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada waktu masa-masa kita membutuhkan banyak-banyak dana yang kita perlukan. Hal-hal yang besar yang akan kita lakukan saudara. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, engkau akan melihat ada jalan-jalan keluar yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Satu kali bangsa Israel saudara. Mereka juga mengalami itu waktu mereka ada di padang gurun. Saudara, Tuhan sudah janji. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun 40 hari 40 malam. 40 tahun lamanya. Bangsa Israel mereka ada di padang gurun. Kaki mereka itu tidak luka. Baju yang mereka gunakan itu tidak koyak. Saudara, artinya apa? Artinya Allah memelihara hidup mereka. Saudara, tetapi satu hal yang Allah mau pada waktu masa-masa sukar saudara, kesulitan-kesulitan itu tidak membuat kita menjadi tawar hati. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja, selalu ingin menanti-nantikan menolong kita. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan 8. Ini muncul-muncul aja ayatnya saudara ya, Ulangan 8. Apa tujuan Tuhan? Membawa kita kepada situasi yang kadang-kadang membuat kita harusnya kita tidak tawar hati. Tetapi kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Coba kita lihat saudara. Dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada seluruh, Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, jadi tujuan Tuhan membawa kita kepada situasi yang kadang-kadang melemahkan kita. Situasi yang kadang-kadang meragukan kita itu saudara.
tujuan Tuhan hanya satu. Dia ingin melihat apakah engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Jadi kesulitan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya hanya Tuhan ingin melihat hatimu. Apakah hatimu menjadi hati yang kuat? Apakah pada waktu engkau mengalami kesulitan-kesulitan, engkau tidak kompromi dengan dosa, engkau tidak menyalahkan keadaan, engkau tidak menyalahkan Tuhan, engkau tidak bersungut-sungut. Itu yang Tuhan mau. Apakah waktu kita masuk ke dalam situasi sulit itu, kita masih tetap berpegang pada perintah Tuhan? Hanya itu tujuan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, saya enggak gentar, saya enggak takut. Kenapa? Karena saya sudah punya pengalaman. Amin. Kita udah punya pengalaman bagaimana kita sesak napas kok. Menanti-nanti bagaimana Tuhan menolong kita, kita sesak napas, kita stres. Wah, tiba-tiba pertolongan datang. Wah, itu latihan jantung sehat. Yang ketawa sudah pengalaman dan sudah pernah merasakan bagaimana, waduh, dok-dokan gimana Tuhan? Kapan Tuhan? Taunya tepat waktu Tuhan menolong. Saudara, itu jantung kita bagus dia. Gerakannya bagus saudara. Itu perlu latihan. Bukan hanya gerak-gerak jalan setiap hari seperti yang saya lakukan. Bukan hanya itu jantung sehat itu. Pada waktu ada masalah saudara. Kita berharap kali belum. Tetapi tiba-tiba terima kasih Tuhan. Ada pertolongan. Waduh. Bagus lagi paru-parunya saudara. Tenang lagi pernafasannya. Itu Tuhan sedang latih kita. Jadi dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Karena waktu engkau sedang mengalami yang namanya kesesakan itu dalam hidupmu, kesulitan dalam hidupmu. Saudara, tujuannya satu, Tuhan hanya melihat hatimu. Berapa banyak orang waktu dia mengalami kesulitan, dia cari jalan pintas. Tuhan gak mau itu. Tuhan bilang apa? Aku ingin mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Hanya itu. Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Wow, kalau sudah ada di depan saudara. Aduh, anak saya mau kuliah, udah ada tabungannya. Contoh, satu orang anak saya ini udah ada 100, udah saya siapkan 300 juta. Yang satu udah ada 300 juta. Saudara, enggak gentar saudara, karena udah ada. Ya seperti kami ini yang senantiasa berdoa terus berseru-seru kepada Tuhan saudara. Saya katakan saya enggak takut Tuhan. Kenapa? Sudah ada pengalaman di belakang, Tuhan sudah menolong saya. Enggak takut lagi karena udah latihan pernapasan, latihan otot-otot sudah. Jadi pada waktu diperhadapkan dengan kenyataan, saya katakan, saya tidak mau hidup oleh karena kenyataan ini, tapi saya mau hidup di dalam kebenaran. Kebenaran berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Selesai. Amin. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa melihat hal yang baru Tuhan siapkan? Miliki hati yang kuat. Tidak lemah. Tidak gampang tawar hati. Saudara. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyalahkan keadaan. Gampang stres. Jangan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat hatimu di dalam proses yang sedang kau alami. Apakah anakku ini bersandar sepenuhnya kepadaku atau tidak? Ataukah anakku ini akhirnya menyalahkan aku, akhirnya jauh daripadaku, akhirnya putus asa, kata Tuhan. Tuhan mau engkau tetap berpegang kepada kebenaran, tetap ada di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, miliki hati yang kuat, tidak tawar hati. Poin yang selanjutnya, apa yang harus kita miliki
supaya kita bisa melihat hal yang baru yang Tuhan sediakan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius. Matius 11. Ayat 28 sampai 29. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, apa yang harus kita miliki? Miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi untuk kita bisa melihat sesuatu yang baru di depan itu, miliki hati yang lemah lembut. Jadi pada waktu kita masuk ke padang gurun, yang tadi dikatakan di padang gurun tidak ada jalan, tidak ada sungai yang begitu sukar. Pada waktu kita masuk pada situasi itu, Tuhan sedang melembutkan hatimu. Tadi waktu di Yehezkiel dikatakan Tuhan, firman Tuhan apa? Aku hendak memberikan hati yang baru, dan aku akan menghindari kau membuang hati yang keras dari hidupmu. Jadi Tuhan melalui padang gurun yang sekarang, proses hidup yang kita alami, saudara. Tujuan Tuhan mau melembutkan hatimu. Supaya hati kita ini menjadi hati yang lembut. Hati yang gampang dibentuk. Hati yang gampang menerima pembentukan daripada Tuhan. Hati yang mampu menguasai diri. Seringkali pada waktu masa-masa sukar kita nggak bisa menguasai diri. Kita gampang pahit, kita gampang marah, kita gampang benci dengan orang. Pada waktu kita masuk kepada situasi yang sulit ini, saudara. Tetapi di dalam keadaan proses hidup itu, Tuhan katakan, aku mau melembutkan hatimu. Hati yang mau dilembutkan, hati yang mau diajar, merendahkan hatimu. Tujuannya apa? Hati yang mau ditegur, hati yang mau diberitahu seperti ini yang harus kamu lakukan. Saudara, kalau kadang-kadang karena masalah berat terjadi dalam hidup kita, kita sulit menerima nasihat orang lain. Kita merasa apa yang mau saya lakukan itu yang benar. Sehingga kita nggak memiliki kerendahan hati lagi. Kita nggak memiliki hati yang lembut lagi untuk menerima masukan, teguran, nasihat, kritikan dari orang lain. Bahkan setiap orang kali datang menasihati kita, memberi pandang, kita katakan dia lawanku. Dia ingin melihat aku hancur. Dia ingin melihat aku nggak bangkit. Saudara, padahal Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Menjadi hati yang rendah hati. Tujuan Tuhan dari setiap kesulitan-kesulitan kita, saya yakinkan tahun ini pasti kita akan mengalami ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi sebelum itu terjadi, miliki hati yang baru. Katakan amin. Miliki hati yang kuat. Miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena melalui semua padang gurun, proses di dalam hidup kita, Tuhan sedang menyiapkan ada yang baru. Yang sekarang mulai tumbuh. Engkau bisa mengetahuinya itu waktu kau punya hati yang baru. Kau datang memiliki hati yang taat, kerinduan akan Tuhan, hati yang tidak bersungut-sungut, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, hati yang tidak tawar hati. Saudara lihat, tahun ini ada hal-hal besar yang Tuhan siapkan bagimu. Tapi sebelum itu terjadi, miliki hati yang baru. Amin. Miliki hati yang kuat, miliki hati lemah lembut dan rendah hati, supaya engkau bisa menerima sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa hari ini.